pertama saja kita baca. Ayat 1 sama-sama kita baca ayat 1. 1, 2, 3. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah yang membawa yang tidak bercela ke hadapan. Saudara, kita masuk di dalam pasal yang ketiga, bicara tentang korban keselamatan. Apa itu korban keselamatan? Korban keselamatan adalah korban sukarela, saudara. Korban sukarela, korban di mana seorang kemudian mengingat dan bersyukur bukan karena dia diberkati, bukan karena dia sudah ditolong oleh Tuhan, bukan karena doanya sudah dijawab oleh Tuhan, tetapi korban keselamatan adalah bagaimana seseorang kemudian menghargai dan mensyukuri buat keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang tersebut. Ya, saudara, bagaimana dia merasakan sebuah anugerah, bagaimana dia diingat, diselamatkan oleh Tuhan. Karena saudaraku, kita tahu bahwa bangsa Israel itu diselamatkan ketika mereka ada di tanah Mesir, ya. Ketika mereka tidak punya apa-apa, ketika mereka tidak punya harga diri, nilai diri mereka tidak punya, saudara. Karena mereka seorang budak, mereka adalah bangsa budak, ya saudara. Tetapi kemudian Tuhan dengan kasih-Nya, Tuhan dengan caranya, Tuhan dengan kuasanya, kemudian menyelamatkan mereka keluar dari tanah Mesir, ya. Dan korban keselamatan adalah korban di mana seseorang mensyukuri, gitu, saudara, ya, mensyukuri buat anugerah, bagaimana Tuhan mengingat, Tuhan menyelamatkan, ya, Tuhan menjangkau lagi hidupnya yang tidak ada artinya, yang sudah tidak berguna, yang sudah ada dalam belenggu dosa, yang dalam keadaan kotor, sudah. Tapi kemudian Tuhan menyelamatkan mereka, mengeluarkan mereka dari Mesir, membela mereka, menyertai mereka. Dan orang tersebut, saudara, kalau ada orang yang seperti itu, yang mengingat kebaikan Tuhan yang seperti itu, ya saudara, bukan karena dia ditolong sama Tuhan, sekali lagi, bukan karena dia sudah diberkati oleh Tuhan, tapi karena dia bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan hidupnya, maka korban yang dia persembahkan adalah korban keselamatan. Korban keselamatan ini korban sukarela, ya. Orang boleh mempersembahkannya, orang boleh tidak mempersembahkannya. Tetapi satu hal yang kita lihat dari korban keselamatan ini, bukan karena korban keselamatan ini tidak diwajibkan, lalu kemudian orang semena-mena mempersembahkan dengan asal-asalan, tidak. Ya. Bagaimana dikatakan, saudaraku, ya, dalam ayat yang pertama, jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Artinya tetap korban ini harus korban yang sempurna. Korban ucapan syukur ini memang tidak diwajibkan. Korban ucapan syukur ini tidak diharuskan, ya saudara. Tetapi tetap, saudara, kalau ada orang mau mempersembahkan korban keselamatan seperti ini, maka dia harus mempersembahkannya korban yang seperti ini, korban yang utuh, korban yang benar, korban yang sempurna, korban yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Jangan korban yang bercacat, ya saudara, karena korban yang tidak bercela itu adalah korban yang utuh, itu saudara. Binatangnya itu binatang yang tidak bercacat, ya saudara. Dan korban seperti ini nih saudara, ini disediakan, ya. Biarlah kita juga pernah atau sudah melakukan korban yang seperti korban di mana kita bersyukur buat keselamatan, ya. Saya percaya saudaraku, kalau saudara juga melayani Tuhan, maka sebetulnya itu juga korban keselamatan. Bukan karena sudah ditolong Tuhan saudara melayani, tapi karena memang saudara mau melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Ada amin, saudara? Korban keselamatan itu korban di mana kita menyenangkan hati Tuhan. Korban keselamatan itu korban di mana bukan karena kita doanya dijawab, enggak ada urusan doa dijawab, enggak ada urusan masalah sudah ditolong, enggak ada. Tetapi itulah yang kita lakukan. Dan saya percaya juga, kalau saya boleh bilang, bahwa doa pagi seperti ini juga menjadi korban keselamatan buat kita.
Ada amin saudara ya. Korban keselamatan dari kita kepada Tuhan ya. Seperti apa ya? Kita sedang mempersembahkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mensyukuri bahwa Tuhan sudah menyelamatkan saya dan saudara ya. Tuhan sudah mengingat kita. Kita sudah dikeluarkan dari hidup yang lama masuk pada hidup yang baru. Sebetulnya Tuhan nggak punya alasan. Sebenarnya Tuhan nggak punya kewajiban untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tapi karena kasihnya, Dia mau menyelamatkan saya dan saudara. Ada amin saudara ya. Kalau bicara orang yang lebih pantas diselamatkan, banyak. Kalau di kapal saudara, kalau di kapal ya, ada yang namanya kelas deck, kelas apa. Itu sebetulnya bukan cuma tentang fasilitas. Ya, kalau di kapal penumpang kah, kapal pesiar kah. Sebetulnya kelas-kelas itu bukan cuma membagi orang dengan fasilitas. Oh, kalau deck kelasnya kelas kayak gini ya saudara, makan juga makan ngantri ya saudara, makan juga menunya terbatas. Tapi kalau kelasnya udah kelas yang bagus, maka makanannya juga bagus, nggak perlu antri, nggak perlu apa, tempat juga bagus. Tetapi saudara, kalau di kapal itu juga bicara tentang prioritas keselamatan. Ya, yang kelas deck mah jangan harap selamat aja saudara. Ya, kalau kelas bawah tuh saudara, jangan harap untuk selamat. Karena apa? Karena prioritas yang diselamatkan itu dari kelas yang utama dulu tuh saudara. Ya, kelas utama dulu tuh dapat prioritas untuk kalau sampai kapal ini terjadi sesuatu, yang kelas 1 itu, yang kelas utama itu yang harus pertama-tama diselamatkan. Ya, pertama-tama dapat skoci, pertama-tama dapat pelampung, pertama-tama diprioritaskan. Yang kelas deck mah yang kok ya hari masih ada sekocinya ya masih ada ruang ya boleh gitu saudara ya. Bariget ditarik-tarik, bariget nggak digotong-gotong, terus digeletakin bang. Tapi Tuhan, kita yang ada artinya diselamatkan sama Tuhan. Amin. Kita yang kelas D, bangsa Israel itu kelas D waktu itu ya sudah budak. Tapi bagaimana mata Tuhan tertuju, hati Tuhan terarah kepada mereka, dan akhirnya tangan Tuhan menyelamatkan mereka, mengeluarkan mereka dari hidup yang seperti itu, di Mesir sudah dikeluarkan, budak mereka dikeluarkan. Nah, orang yang seperti ini kemudian menghargai, dan dia bersyukur kepada Tuhan lewat korban keselamatan, dan korban keselamatan itu menjadi indah di hadapan Tuhan. Amin saudara. Seperti pagi hari ini dan apapun yang saudara kerjakan, biarlah itu juga menjadi korban keselamatan yang kita berikan buat Tuhan. Sebuah penghargaan atas apa yang Tuhan sudah berikan dan lakukan kepada saya dan saudara. Terlepas dari urusan doa dijawab, terlepas urusan berkat itu sudah datang dalam hidup kita. Karena sesungguhnya saudaraku, mujizat yang besar itu adalah bagaimana Tuhan menyelamatkan saya dan saudara. Dan mujizat itu Tuhan sudah berikan buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Mujizat yang terbesar itu sudah diberikan kepada kita. Saudara, firman ini firman dasar. Tetapi kita harus diingatkan lagi tentang firman dasar. Kita harus diingatkan, disegarkan lagi tentang firman dasar yang seperti ini. Karena seringkali kita jadi gak jelas gitu. Ibadah kita gak jelas, pelayanan kita gak jelas. Karena kita nggak ngerti, saudara, untuk apa sih kita melayani. Kita nggak ngerti untuk apa sih kita beribadah, untuk apa sih kita melakukan ini dan itu. Salah satunya, biarlah apa yang kita kerjakan itu menjadi korban keselamatan. Sebuah sebuah persembahan kita, sebuah
apa ibadah kita. Untuk apa saudara? Untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, yaitu keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Ini bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Masuk pada bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-9 dan ayat yang sampai ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak, yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang, dan umpaya hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian. Saudara, kalau sudah baca tadi ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, seorang imam, saudara, ternyata tidak sembarangan mempersembahkan korban. Ya, ada satu hal yang mereka harus lakukan, ada satu hal yang imam yang ditugaskan itu ketika dia ingin memotong, menyembelih, saudara, dia harus memisahkan dulu lemaknya. Dan ternyata ini agak ribet nih, saudara. Ya, kalau sudah baca, ya saudara, yakni segenap ekornya yang berlemak harus dipotong dekat pada tulang belakang, lekat pada isi perut itu, dan lagi kedua buah pinggang yang lemaknya. Jadi agak ribet ini, saudara. Ini bukan asal potong. Ya, ini musim yang saya lihat, imam ini harus punya keahlian. Imam ini harus punya kemampuan untuk bisa memisahkan, karena ini ada caranya, ini ada petunjuknya, sudah nggak cuma lemak di cacat. Ternyata saudara, yang saya mau bilang dari arti rohaninya yang saya mau sampaikan kepada Bapak Saudara, bahwa melayani itu harus dilakukan oleh orang yang punya kemampuan, punya keahlian. Ya, melayani itu bukan cuma ayo pengen melayani, ya. Oh, kayak apa? Ya udah potong. Ya. Lalu kemudian lemaknya ya jangan lupa dipersembahkan sama tuh lemak. Itu dicat. Enggak. Ada caranya, ada petunjuknya, ada tekniknya, ada itunya, saudara. Dan yang saya lihat ini nggak sembarangan. Gitu. Orang ini harus belajar dulu, orang ini harus lihat dulu, orang ini harus terus dilatih sampai akhirnya dia mahir, dan kemudian pelayanan ini diberikan kepada imam ini. Benar. Dan itulah pelayanan. Pelayanan itu nggak bisa yang saya lihat, ya saudara. Pelayanan itu harus dikerjakan dengan seksama gitu. Pelayanan itu harus dikerjakan dengan cara yang terbaik. Ada amin, saudara? Dengan cara yang terbaik, bukan dengan cara yang asal-asalan. Ya Allah, pokoknya itulah Tuhan sukalah. Nggak bisa. Zaman dulu, saudara, ya gereja, apalagi gereja Pantai Costa, kalau saudara anak Tuhan dari zaman dahulu kala, ya saudara, yang namanya pelayanan tuh nggak usah latihan lagi. Yang namanya jadi pemimpin pujian, dulu namanya kan pemimpin pujian, ya saudara, nggak usah latihan lagi. Jadi asal tampil deh, ya. Dan yang ditunjuknya juga nanti ibadah jam 7, ya. Nanti ditunjuknya itu jam 6 sudah. Jam 6 pagi. Kalau bisa juga jam 7 pagi gitu, sudah. Ya. Ditunjuk. Nanti ketemu, ya, gembalanya ngelihat, ses yang pimpin puji-pujian, ya ses gitu, sudah. Dia langsung naik ke depan. Ya. Nanti nyanyinya kan nyanyi lagu lama tuh, saudara, ya. Nyanyi lagu lama tuh apa ya? Kemenanganlah oleh darah Yesus, kemenanganlah, gitu, sudah. Nanti yang namanya nggak latihan, nanti utuh itu, saudara, ketinggian gitu, ya. Kemenanganlah, gitu kan, ya kan? Nanti
stop gitu. Bisa diberhenti di tengah jalan saudara, yang kayak gitu lah. Stop. Ketinggian saudara, turunin lagi. Masih belum pas, turunin lagi. Pelayanan harus dilakukan dengan cara yang paling indah. Ada amin saudara. Pelayanan harus dilakukan dengan, saya suka kagum sama orang-orang yang gereja-gereja ya saudara, yang bagaimana sudah begitu detail sekali memperhatikan saudara. Ada yang sampai parkirnya diperhatikan, masuknya diperhatikan. Kita belum sampai segitunya saudara ya. Saya sih maunya tuh kita juga rapi, kita juga indah, karena ini pelayanan buat Tuhan. Ada amin saudara ya. Satu pelayanan yang kayak kita sedang menghadirkan satu pribadi raja di atas segala raja, dan indah gitu, bagus gitu saudara. Kayak coba kalau saudara Jokowi datang ke Kenduruan gitu. Jokowi pengen datang, waduh semua sibuk saudara ya, semua diberesin, semua dibuat teratur sedemikian rupa. Bukankah ibadah itu kita sedang menyenangkan raja di atas segala raja? Ada amin saudara. Yang sedang kita layani itu raja di atas segala raja. Yang sedang kita Yang sedang kita servis itu saudara, raja di atas segala raja. Ini saudara. Bagaimana seperti inilah yang harusnya kita lakukan. Saya melihatnya waktu saya baca saudara, imam ini bukan imam sembarangan. Imam ini imam yang ahli. Dia tahu cara motongnya saudaraku. Yang namanya dari mana itu ke ekor potong set. Dia tahu saudara. Ya, teknisnya tuh saudara, caranya tuh dia tahu. Lagi lockdown ya saudara. Jadi kami suka beli itu babi celeng. Ya, babi celeng mentah, saudara. Babi celeng mentah, saya potong, nggak ngerti cara potong, masa potong. Ya, motong kan katanya ada caranya. Kalau motongnya salah jadi alot dagingnya, tak gimana, nggak ngerti saudara. Ya, kalau potong. Pelayanan nggak bisa begitu. Dan saya melihat, saudara, pelayanan harus dikerjakan dengan cara yang benar, hidup yang benar tentunya saudara ya, hidup yang benar, tapi juga dengan cara yang benar, dengan cara yang terbaik yang kita bisa kerjakan buat, dengan cara yang paling yang paling indah yang kita bisa lakukan buat, bukan cara-cara yang sembarangan. Makanya saya bersyukur gereja kita semakin diperbaiki ya. Dulu, aduh saudara, saya paling sebel kalau datang ke gereja, kalau mau pelayanan ya saudara, saya diundang pelayanan. Nanti apalagi SPDI saudara, ya kalau gereja-gereja lain sudah SPDI suka sembarangan ya. Nanti udah jam 5, udah jam 5 kurang 5 tuh saudara baru datang tuh pemain musiknya, bari gagah. Bari pegang gitar, bari nyetem dulu. Tweng. Aduh, entak tabuk bae sini. Entak tabuk. WL udah maju, udah siap-siap gitu ya. Masih tweng. Nunggu di dewek ya. Jagoannya belum selesai. Gimana kita menghadirkan Tuhan? Saya aja nggak nyaman. Allah tuh di surga tuh nyaman sekali sudah. Ada amin sudah. Allah tuh di surga, aduh terlayani dengan, ya dia raja segala raja. Malaikat tuh melayani dengan cara yang terbaik. Apa ya? Nggak ada kata-kata yang pas gitu sudah. Dengan cara yang sudah. Kita di sini saudara melayani Tuhan dengan cara yang sembarang. Maaf saudara, jangan marah kalau saudara kadang-kadang kita punya keinginan ya. Dulu ada orang yang suka datang sama saya bilang, Pagam, saya di gereja lama saya tuh pemain drum Pagam. Oh iya tak, ya udah tuh pelayanan. Tapi habis itu saya bilang sama koordinatornya, itu tuh katanya dulunya dia pemain drum. Saya bilang ya main drumnya udah bisa Pagam. Kedebak, tentu kalian beli bener. Ya udah jangan.
Maksudnya gini loh saudara, tiap-tiap kita biarlah kita melayani sesuai dengan talenta kita. Ada amin saudara. Mungkin kadang-kala kita begini, kita suka main drum, padahal itu bukan talenta kita. Talenta kita adalah apa saudaraku? Nyanyi. Talenta kita mungkin cuma jadi Asia, itu talenta. Kenapa? Karena waktu orang datang, saudara senyum tuh, senyum saudara tuh apa ya? Bikin hati tuh adem gitu. Bikin Tuhan belum datang, tapi kayaknya hadirat Tuhan sudah hadir di dalam hati orang itu, karena betul saudara, nggak berlebihan. Ya, ada orang-orang yang seperti itu, yang orang lagi sumpah gitu ya, datang ibadah sumpah, tapi waktu disalamin, saya melihat muka saudara yang ramah, yang penuh dengan senyum, apa ya, hatinya tuh jadi kayak kena es gitu sudah. Itu, jadi maksud saya, ya seperti inilah pelayanan. Pelayanan harus dikerjakan oleh ahli, ya, ahlinya ahli, core of the core, ya. Ya, jadi tiap-tiap kita ada keahlian masing-masing, dan nggak bisa. Ya, saya disuruh main gitar gitu, saudara. Saya disuruh main, asal bisa saya. Saya cuma asal bisa, tapi buat sampai yang pelayanan seperti itu nggak pantas gitu. Maaf nih saudara ya. Saya pakai kata nggak pantas saya melayani. Kalau sampai nggak ada pemain musik apa ya akhirnya terpaksa daripada nggak ada, ya itu tuh saudara. Ya. Tapi kalau ada lalu kemudian saya bilang begini, ada satu gereja, ya ini cuma cerita. Ada satu gereja latihan Natal, ya latihan Natal. Latihan sudah berminggu-minggu gitu. Latihan Natal tuh tiap minggu latihan. Di waktu Natalnya saudara tuh ada saudaranya pemain drum, asal pemain drum, tapi orang kaya. Orang kaya. Jadi pemain drumnya dibilang, udah orang itu aja yang main ya. Gitu saudara, kok bisa kayak gitu ya? Orang yang sudah latihan, cuma dia bisa main drum, ya, semua juga bisa main drum ya sudah. Tapi kan ini kan ada ketukan yang seperti apa, lagunya bagaimana. Cuman karena orang ini, saudaranya ini orang kaya, maka udah ya, tuh ganti ya tuh. Kayaknya nggak bisa kayak gitu saudara, jangan begitu. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara, ya. Mari kita berikan sesuai dengan takarannya kita gitu, sesuai dengan keahliannya kita. Sampai pelayanan itu tuh saudara, jadi indah, jadi berbau harum di hadapan Tuhan. Jadi nggak bercacat, jadi nggak ada corengnya gitu saudara di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan menikmati itu, Tuhan menikmati dengan sukacita. Bukan berarti gereja menghalangi saudara, bukan berarti gereja tidak suka sama saudara, bukan. Tapi mengertilah, bertanyalah, apa sih sebetulnya talenta saya? Apa sih sebetulnya sesuatu yang Tuhan kasih sama saya? Tolong kita ya saudara, supaya apa? Supaya pelayanan ini semakin bermutu saudara. Ada amin saudara? Ya, pelayanan itu semakin bermutu, pelayanan kita, pelayanan gereja kita nih semakin bermutu, semakin punya nilai yang indah. Kita nggak bisa bilang begini, iya di mata orang sih jelek, tapi kan di mata Tuhan yang penting lihat hati. Kan nggak bisa kayak gitu juga, nggak bisa melihat kayak gitu juga. Ya. Tapi yang saya sampaikan, biarlah pelayanan kita menjadi pelayanan yang semakin indah, yang semakin disempurnakan, yang semakin jadi berkat ya saudara. Karena saya percaya pelayanan yang terbaik yang kita kerjakan, yang kita buat ya, kalau Tuhan suka pasti pelayanan kita juga memberkati banyak orang. Ada amin saudaraku ya. Pelayanan kita tuh pasti memberkati banyak orang. Saya pernah masuk satu gereja ya, pemain musiknya sudah betul-betul mempersiapkan diri. Waktu saya masuk tuh saudara ya, waktu saya masuk tuh sudah merinding gitu. Saya sudah merasakan hadirat Tuhan tuh kuat sekali.
Saya tuh sudah merasakan hadirat Tuhan tuh kuat sekali. Udah duduk juga udah. Cuma lagu instrumen, cuma udah air mata tuh sudah nggak tahan. Dan saya percaya apa ya? Bukan dikerjakannya, bukan dimainkan sama orang-orang asal-asalan yang asal bisa. Ya, ini kan juga harus bisa, tapi juga punya hati tapi juga bisa gitu, saudara. Ya. Ada orang, ada cerita lagi nih, saudara. Ada satu gereja ya saudara, pemain drumnya nggak bisa, nggak datang nih saudara. Lalu kemudian bagaimana? Karena ini konser apa namanya KKR, ada artis, ada apa gitu ya saudara. Akhirnya apa? Datang satu orang gantiin. Lalu kemudian ada orang yang tahu gitu. Lah kok orang itu sih yang main drum? Kenapa? Itu kan Ustadz yang bisa main drum itu saudara. Ya tapi kan mau hebat. Yang mau kan karena duit. Mau kan karena duit. Kalau kayak gitu kita panggil aja dong pemain-pemain itu. Gak gitu saudara. Ya. Jadi orang akan bilang begini, ya udah panggil, kita sewa aja orang-orang, ya, pemain-pemain nightclub, pemain-pemain apa itu, disuruh datang aja main. Ya nggak bisa kayak gitu. Karena di satu sisi kemampuan, tapi di satu sisi juga hati, rohaninya yang terbentuk. Ada amin saudara. Karena ini sebuah pelayanan. Ini bukan cuma bicara tentang skill. Tadi saya memang bicara tentang skill, saudaraku. Ya, tapi juga di sisi yang lain, saudaraku, rohaninya itu terbentuk, motivasinya sudah terbentuk. Saya paling nggak suka tuh, saudara, kalau pemain musik habis main musik terus nongkrong di depan. Saya paling nggak suka. Masih mendingan tak keluarin aja. Nongkrong di depan sambil minum es, ya. Dulu sih ada tukang teh botol. Nongkrong, nanti kalau sudah firman Tuhan sudah selesai masuk lagi karena udah mesti tampil lagi. Jadi kayak gitu mesti dijewer. Artinya gini, ya cuma show off gitu, cuma show off. Kan gak lucu kalau WL habis puji-pujian terus dia keluar makan batagor, masukin nanti kalau firman Tuhan sudah selesai, tempelin. Iya dong saudara, keluar ya WL singer ikut beda. Firman suwe sih, firman dia masuk 45 menit 1 jam, terus nih McD makan McD sudah. Aja lah makan itu enggak lah jamblang nur ya bis jamblang nur ya. Oh supaya peragat tadi, supaya itu ya, itu daging yang balik manik. Waduh ya kurang ajar saudara. Ya maaf ya saudara, kurang ajar. Pelayanan untuk pelayanan. Kita harus menghargai hadirat Tuhan yang hadir di tengah-tengahnya. Ada apa sih? Kita harus menghargai hadirat Tuhan. Saya bukan sok-sok rohani, tapi ini yang harus kita tegakkan, ini yang harus kita bangun, ya. Dan ini yang memberkati kita. Kita menghargai hadirat Tuhan. Kita pasti dihargai oleh Tuhan. Ada amin saudara. Kita menghargai sebuah pelayanan. Kita pasti dihargai sama Tuhan. Kita pasti diberkati sama Tuhan. Itu aja. Tolong kita ya saudara. Nggak ada maksud apa-apa sih saudara. Cuma karena firman-Nya seperti ini, maka itu juga mengena kepada saya. Itu juga harus diperdengarkan di telinga saya supaya kita sama-sama mengerti bahwa pelayanan itu nggak bisa dikerjakan dengan sembarangan, dengan cara yang sembarangan, dengan hati yang sembarangan. Nggak boleh. Kita harus melayani pekerjaan Tuhan dengan cara yang terbaik dan juga dengan hati yang terbaik. Ada amin saudara. Sehingga apa? Indah. Waktu itu dibakar saudara. Waktu itu dibakar, bau harum. Kalau orang bakarnya nggak bisa, banyak daging yang kebuang, ya banyak lemak yang kebuang, banyak lemak yang masih nempel di daging. Betul kan saudara? Kalau orang itu nggak ahli, masih banyak lemak yang nempel
di bagian ekor. Ekor kan cuma ekor kan susah tuh sudah ituinya susah. Ya, lemaknya sampai masuk kalau sudah makan buntut, kan lemaknya sampai masuk ke tulang-tulang itu dia mesti punya keahlian. Kalau enggak, banyak lemak yang terbuang gitu. Enggak maksimal artinya. Enggak maksimal bakar korbannya tuh lemak yang dibakar enggak maksimal. Banyak yang tersisa, banyak yang terbuang. Tolong kita saudara. Supaya itu yang saya katakan, pelayanan kita menjadi pelayanan yang semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Pelayanan yang punya mutu, ya. Kenapa pelayanan itu bermutu? Dikerjakan dengan cara yang terbaik, dikerjakan dengan hati yang terbaik. Mari kita menyembah.